Dan Saudara Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi oleh KPK buntut pamer harta yang keluarganya yang ramai disorot beberapa waktu lalu. Direktorat Bea Cukai pun mencopot Andi Pramono dari jabatannya. Dari keluarga yang disorot karena pamer gaya hidup mewah di media sosial, Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus jejak dugaan gratifikasi yang diterima Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono. Setelah menemukan alat bukti yang cukup, KPK pun menetapkan Andi Pramono sebagai tersangka. Dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ini Mas, yang naik sidik yang mana Mas? Yang di Makassar. Ya, yang di Makassar. Pemanggilannya kapan Pak? Belum. Kita kan masih manggil saksi tadi kan, 3 orang. Kemudian kemarin menggeledah yang di Cibubur. Kemudian juga melakukan pencegahan agar tidak bepergian ke luar negeri. Itu dulu langkah yang dilakukan oleh KPK ya. Ali berarti Andi Pramono udah tersangka dong Pak? Yang mana? Andi Pramono udah tersangka dong Pak? Identitasnya kan belum bisa kami sampaikan ya. Tetapi teman-teman juga pasti sudah tahu kalau kemudian Bea Cukai di Makassar siapa. Sebelum menetapkan Andi Pramono sebagai tersangka, KPK juga telah mengeluarkan perintah pencegahan Andi ke luar negeri sejak 12 Mei lalu untuk memudahkan pemeriksaan. Menyusul penetapan Andi Pramono sebagai tersangka, Kementerian Keuangan juga telah membentuk tim pemeriksa dalam rangka proses penjatuhan hukuman disiplin berat terhadap Andi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pun memastikan mencopot Andi Pramono dari jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Makassar. Lewat keterangan tertulis, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto mengatakan, Bea Cukai menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam rangka proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai PP 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN, yang bersangkutan dilakukan pencopotan dari jabatan. Penyidik KPK juga telah menggeledah rumah Andi Pramono di Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah dokumen dan barang elektronik disita sebagai bukti. Penggeledahan ya di lokasi di perumahan Legenda Wisata Cibubur Gunung Putri, Bogor ya, terkait dengan proses penyidikan perkara ini. Dan dari penggeledahan dimaksud, tim penyidik kemudian menemukan berbagai dokumen termasuk juga barang bukti elektronik ya, untuk nantinya memperkuat proses penyidikan yang saat ini masih terus kami lakukan. Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono dipanggil KPK pada 14 Maret 2023 lalu sebagai buntut sorotan pamer kemewahan yang dilakukan anak dan istrinya beberapa waktu lalu. Saat itu, Andi mengklaim rumah mewah di kawasan Cibubur adalah milik orang tuanya. Hasil foto saya tapi memang sengaja diambil oleh media ya, itu adalah rumah yang ditempati orang tua saya sudah lama ya, dan belum diberikan waris kepada saya, sehingga saya berada di situ adalah menjaga orang tua saya. Kemudian foto yang banyak beredar tentang putri saya ya, karena saya tidak pernah memamerkan di sosmednya. Dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan pada KPK, harta Andi Pramono terus bertambah sejak 2020. Dari 13,6 miliar rupiah, jumlahnya berubah menjadi 14,87 miliar rupiah yang dilaporkan pada 23 Februari 2023 untuk data periodik 2022. Total, Andi memiliki 15 aset tanah dan bangunan yang tersebar dengan total nilai mencapai 7,12 miliar rupiah. PPATK juga pernah mengungkap bahwa Andi Pramono memiliki transaksi janggal yang sudah dilaporkan sejak awal 2022 lalu. Besaran angkanya salib menyalip dengan mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun yang juga telah menjadi tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. PPATK mencatat, pejabat Bea Cukai Makassar ini kerap menerima setoran tunai dari perusahaan-perusahaan dengan jumlah besar. Tim Liputan, Kompas TV.
Dan untuk mengetahui perkembangan terkininya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda di gedung KPK Jakarta. Putu, apakah KPK telah menahan setelah Andi Pramono, mantan Kepala Bea Cukai Makassar ini ditetapkan sebagai tersangka? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Sampai dengan saat ini KPK belum melakukan penahanan atas nama Andi Pramono yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi dari sejumlah perusahaan. Memang sampai dengan saat ini statusnya Andi Pramono ini sudah meningkat dari yang sebelumnya merupakan saksi, datang ke KPK memberikan keterangan, klarifikasi dan lain sebagainya. Kali ini undangan yang dilayangkan oleh KPK ini sedikit berubah. Rencananya memang Andi Pramono ini akan kembali diperiksa oleh KPK atau diminta datang ke Gedung Merah Putih KPK, tetapi statusnya berubah dari yang semula saksi kini sudah naik menjadi tersangka penerima gratifikasi. Namun sampai dengan saat ini memang kalau kita lihat bagaimana perjalanan kasusnya sampai dengan kemarin saat ditetapkan sebagai tersangka, ini memang serupa dengan kasusnya Rafael Alun pada saat itu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi belum ditahan, kemudian juga belum berompi oranye begitu, sehingga kami juga masih menanti kapan tepatnya Andi Pramono ini akan tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk memberikan keterangan sebagai tersangka, sehingga proses penahanan dan lain sebagainya tentu ini juga akan disampaikan lebih lanjut oleh KPK. Yang baru diterima kami, jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan adalah bagaimana kemudian status dari Andi Pramono ini sudah meningkat jadi tersangka, kemudian jumlah besaran gratifikasi yang diterima, apa saja, dalam bentuk apa saja, ini belum disampaikan. Sehingga kami juga belum bisa menyampaikan detailnya seperti apa. Berbicara soal Andi Pramono, memang meskipun belum ditahan ataupun belum masuk ke jeruji besi penjara dari KPK sendiri, lembaga anti rasuah ini melakukan berbagai upaya selain kemudian sudah melakukan penggeledahan, kemudian juga pencarian bukti-bukti untuk kemudian menaikkan dari proses lidik menjadi proses sidik begitu. Yang dilakukan KPK lagi adalah proses pencekalan, bagaimana sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan 6 bulan ke depan Andi Pramono ini tidak bisa kemudian meninggalkan Indonesia karena harapannya ini bisa kooperatif, tidak keluar negeri, tidak melarikan diri, dan juga bisa memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh KPK untuk memenuhi tudingan awal atau dugaan awal bahwa ada gratifikasi, karena tercatat dari sekitar 2020 memang ada beberapa transaksi dengan jumlah atau besaran yang cukup besar, ini dikategorikan sebagai transaksi janggal, dan juga beberapa harta kekayaan yang dimiliki oleh Andi Pramono ini tidak dilaporkan atau dicantumkan dalam LHKPN. Urutannya hampir serupa, bagaimana kemudian dari LHKPN kemudian naik menjadi penyelidikan, lalu naik menjadi penyidikan, dan sekarang sudah menyandang status sebagai tersangka. Kita nantikan kapan tepatnya, apakah pekan ini Andi Pramono akan kembali datang ke KPK untuk dimintai keterangan sebagai tersangka perdana, atau justru ada pertimbangan lain dari KPK yang misalnya saja dijemput paksa dan lain sebagainya. Juno. Ya, Putu, sejauh ini bagaimana hasil penggeledahan dan penelusuran dari KPK terhadap aset dari mantan Kepala Bea Cukai Makassar ini, dan juga apa saja alat bukti untuk dugaan gratifikasi terhadap Andi Pramono? Ya, memang karena ini masih dalam proses penyidikan, Juno dan juga saudara, sehingga KPK belum mau merilis apa saja sebetulnya sudah ditemukan dan apa saja alat bukti yang juga sudah dikantongi oleh KPK sampai dengan saat ini, sehingga bisa yakin menyatakan Andi Pramono sebagai tersangka kasus gratifikasi, karena nantinya disampaikan oleh Kabak atau Kepala Bagian Pemberitaan KPK Bidang Penyidikan Ali Fikri kemarin pada saat menemui awak media di KPK menyampaikan nanti akan disampaikan secara detail, termasuk juga tadi yang saya sampaikan soal besaran gratifikasi, bentuknya apa, apakah uang tunai, barang, atau justru dalam bentuk yang lain. Kemudian juga terkait dengan apa saja yang sudah disita sebagai alat bukti, termasuk diantaranya adalah proses penggeledahan salah satu rumah yang juga ditinggali oleh Andi Pramono yang ada di kawasan Cibubur. Nantinya akan disampaikan secara detail, entah itu oleh pimpinan atau mungkin nanti juga ada perwakilan biasanya oleh Direktur Penyidikan, ini akan menyampaikan apa saja temuan-temuan yang kemudian menguatkan KPK untuk meningkatkan status dari yang semula saksi menjadi tersangka. Kami masih menantikan kapan tepatnya akan dirilis kepada publik. Juno. Baik,
kita nantikan bagaimana upaya KPK nanti untuk merilis pasca penetapan tersangka kepada mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono. Terima kasih rekan Putu Trisnanda dari Gedung KPK Jakarta.